Indonesia adalah negara demokrasi yang proses pemilihan kepala negaranya dipilih dan dijalankan melalui pemilu atau pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, terdapat 3 lembaga penyelenggara pemilu, yakni DKPP Dewan Kehormatan Pemilu, KPU Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Lamongan memiliki 27 jajaran. Pengawas tingkat kecamatan atau disebut dengan Panwaslu Kecamatan, salah satunya yakni Panwaslu Kecamatan Laren. Kecamatan Laren adalah sebuah wilayah yang berada di 5 meter di atas ketinggian permukaan air laut, yang berbatasan dengan Kecamatan Brondong dan Solokuro di sebelah utara, serta Kecamatan Karanggeneng dan Maduran di sebelah selatan, serta berdekatan dengan Kabupaten Tuban di sebelah barat dan sebelah timur Kabupaten Gresik. Sebagian besar Kecamatan Laren berada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Hari ini kemudian menjadi aspek pembangunan kultur serta tantangan bagi masyarakat Laren secara umum, dan khususnya Panwaslu Kecamatan Laren dalam proses kegiatan pengawasan di Kecamatan Laren. Banyak cerita dan kisah yang mungkin kurang terdengar dan diketahui banyak orang. Inilah Laren Undercover, sepenggal cerita dari Panwaslu Kecamatan Laren. Saya Fatikun Nasor, Ketua Panwaslu Kecamatan Laren. Saya berasal dari Dusun Koryo, Desa Bolutigo, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Setiap hari kalau saya mau berangkat ke kantor harus melalui penyeberangan Bengawan Solo untuk sampai pada kecamatan. Kalau ditanya berat atau tidaknya menjadi ketua, ya pastinya merupakan tanggung jawab yang sangat berat, karena untuk berjalan bersama-sama dengan satu tim yang isinya orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Nah, memastikan juga tugas-tugas setiap divisi itu terselesaikan dengan baik. Apalagi Laren ini kan punya 20 desa. Jadi kita punya 20 panwas desa yang pastinya dengan latar belakang masing-masing. Ya, memang tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Panwascam ini kan sangat berat. Tapi karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya, ya mau bagaimana lagi. Menjadi Panwascam ini tujuan saya ingin turut serta mensukseskan jalannya demokrasi di Indonesia. Juga sambil belajar, karena belajar kan nggak ada batasnya ya. Jadi sambil belajar tentang kepemiluan, belajar menyelesaikan konflik, dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan segala jenis pelanggaran yang biasanya terjadi di kepemiluan, serta belajar tanggung jawab bagi diri sendiri dan juga untuk negara. Bersama jajaran Panwaslu Kecamatan Laren, baik staf maupun Panwaslu desa se-Kecamatan Laren, saya percaya bahwasanya kita bisa lebih baik.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Hidayat. Saya adalah PKD Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Kesibukan saya setiap hari adalah berjualan kopi dan es di warung saya sendiri. Ini adalah daftar DPT yang ditempel di Balai Desa Laren dan masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi sambil menjadi pengawas kelurahan desa, saya ini sambil menjalankan bisnis saya. Bagi saya menjadi PKD bukan sekedar materi atau profesi, tapi tentang panggilan hati. Karena sebagai pemuda kita juga harus turut andil dalam kegiatan kepemiluan, yakni menjadi pengawas pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Perkenalkan, nama saya Mahmud Effendi. Saya adalah Panwaslu Desa Karanglor. Di tahun 2023, saya mendaftar sebagai PKD untuk desa saya, yakni Desa Karanglor. Ketika ini ada perlawanan, malah akan menjadi sakit. Dalam menjalani hidup, saya menyadari bahwa hidup bukan tentang pencapaian-pencapaian, tapi hidup adalah bagaimana dapat memberikan apa yang kita miliki dan bagaimana dapat bermanfaat bagi orang lain. Apa fungsinya? Fungsinya dari bioelektrik adalah untuk memperlancar peredaran darah, mengurangi gejala asam urat, kolesterol, pengapuran tulang, dan masih banyak yang lainnya. Hal itu juga kemudian yang menjadi dorongan saya untuk mengabdikan diri sebagai Panwaslu Desa yang ikut serta dalam mengawal hak pilih masyarakat dan menegakkan keadilan pemilu. Saya percaya pemilu yang berkualitas akan menjadikan negara kita lebih baik dan maju ke depannya. Salam awas. Saya Megawati Indah Pratiwi, salah satu staf di Panwascam Laren. Ini adalah pengalaman pertama menjadi pengawas pemilu, terkhusus pemilu 2024. Menjadi salah satu perempuan yang ikut mengawasi pemilu adalah hal yang jarang. Padahal, perempuan dalam ruang pemilu menjadi hal penting dalam menjunjung kesetaraan atau keadilan gender. Salah satunya dengan memberikan alokasi 30% keterwakilan perempuan baik sebagai penyelenggara pemilu atau calon pemilu. Meskipun sedemikian, tugas dan kedudukan perempuan menjadi pengawas pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas laki-laki menjadi pengawas pemilu. Dalam hal pengawasan, saya juga ikut turun ke beberapa desa di wilayah Kecamatan Laren. Salah satunya adalah Desa Siser.
Meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan harus menyeberangi Bengawan Solo menggunakan perahu, tetapi saya melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana mestinya. Melakukan pengawasan juga supervisi terhadap Panwaslu desa. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita bisa lebih baik. Salam awas. Saya mengajak seluruh perempuan di Indonesia untuk terlibat dalam pengawasan pemilu serentak 2024. Salam awas.